Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, malam hari ini Lur, sambil nunggu mau sahur, kita sama-sama tengok ya. Karena tadi aku cari-cari tentang golok Ciomas. Alhamdulillah dapat dari Trans 7 Media ya. Nanti linknya juga aku cantumkan biar kita sama-sama tahu lah, termasuk aku secara pribadi, golok yang sangat fenomenal atau golok yang sangat bersejarah. Nah, alhamdulillah aku punya ini satu dari Abah Duhari atau Ki Duhari. Oke Lur ya, langsung aja kita sama-sama tengok ya Lur ya. Adalah golok Ciomas, senjata andalan Jawara Banten yang sangat disegani lawan. Tak hanya melegenda, sajam tradisional ini bisa mematikan bila sudah merobek tubuh lawan meski hanya tergores. Dalam kiprahnya, kesaktian tertinggi yang dimiliki golok Ciomas adalah mampu membuat lawan bertekuk lutut, tanpa sang pemilik harus mencabut golok dari sarungnya. Bahkan jika golok ditinggal di rumah sekalipun, pusaka legendaris Banten ini mampu meredam kemarahan lawan dan mendinginkan hati yang panas dari jauh. Menurut catatan sejarah, golok Ciomas pertama kali dibuat oleh Ki Buyut Cengkuk yang diberi nama Sirebo dengan menggunakan palu hadiah pemberian Sultan Maulana Hasanuddin bernama Godam Deno. Bahkan ketenaran golok Ciomas saat ini tak terlepas dari kisah kesaktian golok Sirebo di medan perang saat melawan pasukan Belanda di masa lalu. Nah Lur, jadi di golok Ciomas ini sama-sama tadi kita dengar, ternyata ya selain para pahlawan juga para pejuang menggunakan salah satunya senjata yaitu golok Ciomas ya. Jadi mulai semakin jelas sih kalau pribadi aku, buat orang-orang yang ya bilanglah yang gak senang dengan golok, khususnya golok Ciomas, ya mungkin aja masih ada keturunan yang tadi itu. Makanya ayolah sama-sama kita jaga tradisi dan budaya, khususnya budaya leluhur kita, budaya Nusantara. Lanjut lagi ya Lur. Di luar nalar, musuh yang terkena sabetan golok Sirebo, lukanya sulit disembuhkan sampai akhirnya meninggal dunia. Dari semua tande itu adalah golok Ciomas, karena bahan bakunya berbeda. Kalau yang lain bahan bakunya misalnya dari baja per misalnya, atau baja-baja yang sudah ada. Nah, golok Ciomas ini tidak, dan tidak pernah diproduksi massal. Kalau yang asli tidak pernah diproduksi, karena memang bahan bakunya juga sulit, terbatas. Hanya ketika ada meteorit yang jatuh, meteorit itu kan logam. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa baja itu diturunkan dari langit. Nah, itu yang oleh para empu dulu dibuat untuk membuat senjata, golok, keris, senjata-senjata yang ampuh-ampuh lah. Oleh karena itu dari catatan sejarah masa lalu Banten, saya membaca bahwa tidak ada yang pernah kebal terhadap golok Ciomas. Jadi terhadap golok-golok yang lain banyak yang kebal, tapi golok Ciomas itu tidak ada yang kebal. Dan kalau terluka sedikit saja, itu bisa merembet dan tidak bisa disembuhkan. Pada umumnya orang yang terluka akibat golok Ciomas kena sayatan, bukan kena bacokan, itu langsung dia merembet ke seluruh badan dan ujungnya dia meninggal.
Sebagai salah satu pusaka Banten, Golok Sirebo merupakan golok tertua di masa kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Kala itu, kesaktian golok yang konon pembuatannya membutuhkan waktu 7 kali maulud sangatlah tersohor ke seantero negeri. Bahkan saking saktinya, Golok Sirebo diyakini bisa membunuh lawan dari jarak 10 meter tanpa menyentuh. Maka tak heran, di setiap peperangan ketika Sultan mengeluarkan Golok Sirebo, musuh langsung lari tunggang langgang karena takut terkena sabetannya yang mematikan. Alhasil berkat kesaktian dan kesakralannya, kini Sirebo tak boleh dipegang oleh sembarang orang. Tuah yang dimiliki Golok Ciomas tentu tak terlepas dari kesaktian yang ada pada Godam Denok. Besi berbentuk palu besar itu merupakan godam pertama yang digunakan untuk membuat Golok Sirebo pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa. Sampai sekarang Godam Denok masih digunakan untuk pengulasan Golok Ciomas. Disimpan dalam kotak kayu dan berlapis kain kafan. Kini Godam Denok dan Golok Sirebo tinggal berdampingan di Museum Golok Ciomas, Banten. Golok Ciomas itu kalau seumpamanya ada pas waktu keluarnya itu di bulan Mulud mau bikin nempah ya, terus selanjutnya mau pengulasan itu keluar ya, tugasnya pengulasan dengan nempah. Tak lekang termakan zaman, Golok Ciomas sudah identik dengan warga Banten yang terkenal dengan mistisnya dan mempunyai keistimewaan dibandingkan golok-golok dari daerah lain. Cerita mengenai keistimewaan Golok Ciomas pun terdengar hingga sekarang. Mulai dari bisa berdiri tegak, racun dibilah golok, lebih sakti dan memiliki keberanian tinggi, hingga kemampuan yang dapat memberikan rasa aman dan wibawa kepada pemiliknya. Namun mengiringi kesohorannya, hingga kini ada pertanyaan yang masih menjadi misteri. Benarkah Golok Ciomas bisa terbang itu ada? Kalau saya itu belum pernah tahu golok yang terbang, yang bisa terbang, belum pernah tahu saya. Cuma denger-denger mah iya sih ada. Jadi kemungkinan belum waktunya keluar gitu. Kemungkinan ada Golok Ciomas yang bisa terbang mungkin. Tapi bagi saya sendiri belum pernah lihat. Ada pemiliknya? Mungkin ada. Karena di Ciomas banyak orang yang sakti. Udah Lur ya, tadi lu sama kita tengok. Yang terakhir tuh kayak Bang Baron ya. Nanti Bang Jun maunya kasih tahu aku, karena video ini kan udah cukup lama, sekitar 2 tahunan. Kita oke Bang Baron, cuman yang nggak tahu kalau itu Bang Baron. Salam hormatku buat Abang Da, sekalipun kita belum ketemu, tapi Bang Jun sudah sering ngobrol tentang Abang, atau berapa kali lah ngobrol tentang Abang. Jadi Lur, berikutnya ya, alhamdulillah sama-sama tadi kita tengok, dan alhamdulillah juga aku punya satu ini karya Abah Duhari yang tadi itu pewaris ketujuh atau keturunan ketujuh dari apa namanya, yang pertama Ki Buyut Cengku ya, Ki Buyut Cengku kalau nggak salah aku ya. Tadi kan udah kita tengok tadi,
cuman kan nggak membahas tentang silsilah keluarga Kiduhari atau Abah, tapi ini golok karya Abah atau Kiduhari. Alhamdulillah, sekalipun ini golok yang kecil, tapi ini golok yang sangat bagus menurut aku. Sekarang kita tengok bilahnya dulu ya. Nah ini aku dapat lewat perantara Bang Jun Golok Tarisi Jasinga, perantara Kang Ii dan Kang siapa lagi ya, sampailah akhirnya sekarang aku yang rawat ini. Nah, itu minyak dari ulasan Godam Sideno itu ya, Lur ya. Jadi sekalipun ya ini awam bilang hanya sebatas parang atau golok, tapi buat aku lebih dari itu, karena ini sudah buat aku ya penuh sejarah, dari garis dari mulai Sirebo sampailah keturunannya seperti ini. Itu aja, mungkin lebih kurangnya aku mohon dimaafkan jika ada salah kata atau salah tingkah. Kalau agak ngantuk wajar, karena bentar lagi mau bangun sahur, maksudnya membangunkan istri dan yang lain, anak-anak juga adik-adik di sini. Mungkin video kali ini singkat aja Lur ya, yang penting kita udah saling berbagi lah malam ini tentang golok Ciomas. Besok kita cari lagi apa-apa lagi tentang pusaka tradisional leluhur Nusantara, khususnya golok. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.